datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu. Hai UT Radio. Halo, kembali lagi bersama dengan aku Diba Natasha. Oke, baiklah. Dan tentunya untuk UT listeners ya, di hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi dan tentunya hari ini kita sedikit ada trouble ya. Jadi kita baru mulai lagi dan langsung saja kalau gitu kita akan terhubung dengan Aidil. Halo Dil. Halo Kak. Oke, sudah aman nih suaranya. Sorry ya Dil, ini jarang-jarang banget ya kita lagi ada trouble, tapi kebetulan banget hari ini memang kita lagi ada trouble sedikit. Oke, baik Dil. Jadi Adil nih dari kabupaten di Palembang ya Dil ya? Ya, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya, bukan di Kota Palembang. Oke, yes. Menarik banget dan tentunya Aidil ini salah satu mahasiswa berprestasi di UT. Awalnya Dil, gimana sih sampai pengen daftar di UT gitu, pengen kuliah di UT? Kenapa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sobat Radio UT yang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Aidil Fikri, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka yang berasal dari Kota Palembang tepatnya. Untuk pertama sekali daftar di Universitas Terbuka itu jadi sebenarnya saya melihat dari sosial media Mbak. Pada tahun 2017 saya selesai dari sekolah itu memutuskan memang untuk bekerja. Nah selepas dari itu saya melihat setelah saya bekerja, tapi kan bukan hanya sebatas bekerja, tapi pendidikan juga lebih penting. Nah jadi bagaimana caranya saya menyeimbangkan antara pekerjaan sama dengan pendidikan? At least pilihan yang tepatnya adalah Universitas Terbuka. Jadi melalui sosial media lah saya tahu informasi-informasi tentang UT terkhususnya di kabupaten saya sendiri gitu. Oke, menarik ya. Jadi UT ini memang menjangkau seluruh Indonesia. Jadi buat UT listeners dimanapun kalian berada ya, kalau misalkan keluarganya, ponakannya, tantenya siapapun itu pengen kuliah tapi jarak jauh, ini semuanya bisa dilakukan di UT. Oke, anyway, Dil, kamu ngambil jurusan apa? Jadi untuk jurusan saya itu jurusan manajemen. Kebetulan sekarang juga udah selesai semester 4, mau OTW ke semester 5. Oh, oke. Semoga cepet-cepet wisuda ya. Semoga nanti dapat dospamnya yang asik. Tapi di UT semua dospamnya asik-asik kok, tenang aja. Oke, berarti ini kenapa ngambilnya manajemen, Dil? Nah, kebetulan karena background saya sendiri bekerja di kantor kepala desa bagian administrasi di desa yang ada di Kabupaten Musi Banyu tersendiri, Desa Talangbulu. Nah, jadi Aidil pikir bahwasanya dari administrasi itu juga memasuki bahwa manajemen itu lebih ke seluruh kegiatan dimanapun, di kantor manapun lebih terbuka umum sih Kak. Jadi peluang kedepannya untuk bekerja itu lebih lebar. Jadi makanya diputusin untuk mengambil bagian dari Universitas Terbuka tentunya di jurusan manajemen itu sendiri. Oke, gimana kesan-pesannya kuliah di UT? Seru gak? Oke, jadi untuk pesan yang kesannya kuliah di UT benar-benar seru banget teman-teman. Jadi kuliahnya itu cuma kurang lebih 2 bulan secara full. Aidil juga ngambil tatap muka, jadi setiap hari Minggu. Terus tidak lupa juga online. Jadi kita ngerjain tugas dari online. Jadi sambil bekerja bisa ngerjain tugas, kerjaan kantor juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin backgroundnya sama seperti Aidil yang lagi bekerja, pilihan yang tepat banget nih untuk kuliah di Universitas Terbuka tentunya. Oke, tapi menarik ya. Aidil tuh berarti kerja di mana, Dil? Tadi lu? Aidil bekerja di kantor kepala desa. Kantor kepala desa. Ya, di Talangbulu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu, Mbak. Oke, ini menarik banget kerja di kantor kepala desa, yang mana kan harus 9 to 5 ya, harus ke kantor terus gitu ya, tapi ngambil kuliah juga. Terus kalau nggak salah, Aidil nih juga atlet ya, Dil? Bukan si atlet sih Mbak, lebih ke hobi. Hobi, emang hobinya apa Dil? Untuk hobi sendiri sering event-event itu ya badminton sih Mbak, badminton, volley juga, bisa aktivitas gitu, olahraga gitu. Berarti banyak banget ya hobi sama aktivitasnya ya. Ini cara bagi waktunya gimana? Iya, betul. Nah, jadi buat teman-teman, karena Aidil sendiri itu bekerja di kantor kepala desa, alhamdulillah diberi kebebasan. Nah, jadi untuk ke kantornya itu Aidil sih random sih Mbak, lebih banyaknya kerjanya dari rumah. Kalau mau ke kantor juga boleh, kalau ngerjain dari rumah juga boleh. Nah, jadi pada saat kerjaan seperti itulah yang membuat Aidil tuh kadang-kadang bosen nih kalau udah kerja sekitar 2 ataupun 3 jam, tapi kerjaan udah selesai. Nah, jadi untuk kegiatan berikutnya Aidil cari lagi apa yang Aidil suka, apa yang Aidil hobi. Nah, itu Aidil hobi badminton, Aidil hobi gym juga, Aidil sih ke situ. Oke.
Ini berarti emang judulnya Ideal kayaknya emang nggak bisa diem ya orangnya ya. Iya betul Mbak, Emang jadi gerak memang ya. nggak bisa diam. Oke. Iya. Terus kira-kira Dil, kuliah di UT, kan kuliahnya online ya. Terus juga UT Hmm, kan adanya di Jakarta gitu ya. iya. Nah ini Pondok Cabe ya lebih tepatnya. Ini cara Hmm. ngebagi waktunya gimana? Terus kira-kira hambatannya apa aja yang Ideal rasain kuliah di UT? Jadi untuk kuliah di UT sekarang alhamdulillah sih lancar-lancar Mbak. Cuman ada beberapa tentunya setiap kegiatan apapun pasti ada hambatan tersendiri. Nah, untuk hambatan di universitas terbuka itu ya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngambilnya online, kita nggak ketemu sama dosen. Jadi kita dikasih Yes. tugas per minggu, kita ngerjain tugas per minggu. Nah, at Mm. least apapun yang kita kerjakan itu hasil dari kerja keras kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita membagi hasil kerjaan kita sendiri itu bagai cara yang paling tepat untuk kita sendiri. Karena di universitas kita nggak ketemu dosen, Mm-mm. teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih dosen ngasih nilai berapa, mungkin dosen itu siapa. Jadi cuma ada namanya aja, nama dosen. Jadi at least kita dikasih nilai itu sesuai dengan hasil dengan kerja keras kita itu sendiri. Ya. Mungkin itu sih mah hambatannya bagi idol sendiri. Kalau lebih dari itu fine fine aja sih kuliah di UT seru juga. Oke. Ya sebenarnya kan memang karena nggak ketemu dosen itu kan karena memang online ya gitu. Iya betul. Nah tapi itu mungkin juga salah satu hal yang sangat menyenangkan ya buat orang-orang yang Iya baru betul. kuliah gitu kan ketemu dosen, ngobrol sama dosen gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan pengen main-main ke UT boleh loh Dil. Ketemu-ketemu sama dosen-dosennya, lihat-lihat gedung UT-nya, boleh banget nanti. Boleh Oke banget main ke sini. siap. Terima kasih, Oke, Mbak. ini Iya. kira-kira kalau ngomongin masalah prestasi, kayaknya kan banyak banget ya prestasinya Aidil Azik. Apa aja nih Oke. prestasinya? Boleh dong di-spill selama kamu kuliah atau menjadi mahasiswa di UT. Apa yang sudah kamu terima? Azik, Oke banyak nih teman-teman, kayaknya. jadi sebelumnya Hmm, mungkin di prestasi akademik Aidil belum belum mengarah ke sana. Jadi prestasi Aidil sendiri di luar akademik. Nah untuk pertama sekali prestasi pertama sekali Aidil join di Universitas Terbuka tentunya pada semester 1 saya join di Universitas Terbuka Aidil mendaftar sebagai bujang gadis Universitas Terbuka Palembang. Nah jadi di Universitas Terbuka Palembang itu ada kayak putra putri gitu kak, jadi khusus kampus UT gitu. mm-mm. Nah alhamdulillah Aidil terpilih jadi finalis dan top itu Aidil Oh, mendapatkan gelar favorit bujang Universitas Terbuka Palembang. Nah luar selepas dari biasa. itu juga Aidil join di tingkat provinsi lagi di ajang putra putri juga, yaitu Hmm, putra putri Nusantara Sumatera Selatan pada tahun 2024 berkelang satu semester dari semester sebelumnya. Saya join di Putra Putri Nusantara. Alhamdulillah, Aidil mendapatkan winner Putra Nusantara Sumatera Selatan dan juga Aidil mendapat gelar kedua di Putra Putri Nusantara itu sebagai favorit Putra Nusantara Sumatera Selatan. Gitu kan. Nah, selepas oh, dari itu, nah ini nih Kak yang paling excited. Jadi selepas hmm. dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan itu, selepas Aidil juara, Alhamdulillah Aidil itu dipercayai oleh manajemen desa di provinsi kami untuk mewakili provinsi di ajang event Putra Putri Bahari Indonesia dan mendapatkan Seru gelar ini. banget. Nah, Oke, itu tahun 2024 ya? ya jadi Ah, 2023 Aidil Bujang Gadis Universitas Terbuka Palembang, mm-mm. 2024-nya Aidil winner Putra Nusantara Sumatera Selatan, Oke. 2025-nya ini Putra Bahari Indonesia gitu kan. Oke, kenapa sih Dil suka ikut pageant gitu? Apa yang memotivasi Aidil tuh untuk ikutan ajang-ajang seperti itu? Oke, jadi sebenarnya kalau Hmm, untuk pageant itu sendiri Kak, bagaimana caranya kita mempromosikan diri kita, mm-mm. bagaimana kita mempromosikan kayak sebelumnya di Bujang Gadis itu mempromosikan kuliah kita sendiri, bagaimana kita mempromosikan wisata, tentunya tergantung di pageant-pageant itu sendiri sih Kak. Nah, jadi makanya beberapa pageant yang Idol ikuti kan berbeda-beda tuh Kak. Nah, pasti ada something yang bagaimana cara Idol mempromosikan itu. Jadi Idol suka mempromosikan apa yang Idol kerjakan, apa yang Oke, Idol lakukan pada saat ini gitu Kak. oke. Terus kalau untuk hambatannya, terus kayak hal-hal yang kayak, aduh, kok gini banget ya? Ada nggak sih? Boleh dong diceritain. Kayak hal-hal yang Oke, paling kayak apa ya, bikin Aidil kayak, aduh, susah banget ya ternyata ya, jadi pigeon gitu. Oke, sebenarnya Mm-mm. kalau dari pigeonnya itu sendiri, Ideal karena sudah suka, sudah juga Emang udah menjadi suka ya? Heeh. tanggung jawab Ideal. Kalau Ideal sudah mengambil, berarti apapun konsekuensinya Ideal bakal terima. Cuman Mm-mm. mungkin kalau hambatan tersendiri itu Kak, di Putra Putri Bahari sebelumnya. Di Putra Oh, Putri Bahari itu, heeh. jadi Ideal pada saat 2024, kegiatan di Putra Putri Bahari itu, grand finalnya itu kan di Kota Bandung nih Kak. Di Kota Ya. Bandung tanggal 14 sampai tanggal 15 Desember. Nah, mungkin hambatannya itu pada saat tanggal 14 dan tanggal 15 Desember itu Hmm. Ideal sedang ulangan di universitas terbuka. Jadi at least Ah.
ulangan Aidil pada hari itu, pada 2 hari itu jadi tinggal. Jadi sekarang Aidil masih ngulang itu, ngulang apa mata kuliah yang Aidil tinggal tadi karena Aidil di kegiatan Putra Putri Bahari. Mungkin hambatannya itu sih Kak. Oh gitu. Selebihnya fine-fine aja sampai sekarang. Berarti Ya, betul. Aidil nggak kena mental tuh kemarin tuh ya? Nah, cukup kena mental, tapi oke, lebih fight lagi. Jadi semester ini lebih ngulang lagi, lebih semangat lagi, lebih jar-jaran lagi. Karena at least Aidil seluruh tugas sebenarnya ngumpul sih Kak dari kampus, seluruh ibaratkan absen juga hadir terus. Cuman pas saat Aidil ikut kegiatan dan nggak bisa ulangan pada saat itu karena grand final, jadi itu sudah konsekuensi Aidil. Berarti semester ini Aidil ngulang mata kuliah yang beberapa yang tidak ikut itu Mbak, gitu. Oke. Tapi kalau kayak masalah ketakutan, anxious, takut not good enough, itu nggak ada ya? Aman semua? Nggak ada. Wih, luar Aman biasa, semua keren itu loh Mbak. Aidil loh. Oke, mantap, 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 mantap. Nah ini berarti Aidil tuh udah cukup punya kepercayaan diri yang tinggi, ya kan? Terus juga prestasinya lumayan bagus, sudah bekerja juga gitu. Ini kira-kira support system di balik Aidil yang sekarang nih ada siapa aja sih? Oke, teman-teman, jadi support yang paling besar itu Bapak Kepala Desa saya, Bapak Waliadin SIMH, Kepala Desa Tarangbulu. Karena memang Bapak Kepala Desa ini pada saat saya terjun di bidang fashion, dia yang mendukung tentang kontribusi ataupun biaya-biaya apapun, dia yang mensupport saya, dia yang mengarahkan saya. Jadi support yang paling penting dan paling besar itu Kak, pasti tentang biaya sih Kak. Dia yang mensupport yang paling penting. Selepas dari itu juga ada keluarga di belakang saya yang mendukung, ada keluarga juga yang percaya, serta teman-teman di Universitas Terbuka, teman-teman di Bujang Gadis, dan juga teman-teman di Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan yang mempercayai saya. Ada Dedi Adewahyudi juga sebagai founder Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan yang percaya, yang berada di belakang saya juga untuk mendukung saya di ajang dan tingkat nasional juga itu. Oke, ini menarik banget ya, Putra Putri Bahari Indonesia. Nah, yang Adil dapat apa aja, Dil, dari Putra Putri Bahari Indonesia? Oke, sebenarnya seluruh pageant sih Kak yang dapatnya itu sama sih. Seperti ibaratkan pengalaman, cerita yang berbeda-beda. Mungkin karena udah di tingkat nasional itu kita ketemu dengan teman-teman yang dari luar provinsi masing-masing nih Kak, gitu. Jadi untuk tugas-tugasnya juga, kita tugas-tugas juga keluar provinsi di kita sendiri, disesuaikan dengan diri kita itu. Oke, itu malah seru ya kayaknya ya. Iya betul, Kenalan seru sama orang banget sih. baru ya, experience baru, menarik banget ya. Iya betul. Nah, ini Jadi pertanyaan yang seru lagi. banget nih buat Aidil. Menurut Aidil, seberapa penting peran Duta Bahari dalam promosi pariwisata dan kelautan Indonesia? Dan menurut kamu sendiri gimana kepedulian Gen Z terhadap wisata kelautan di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Nah, ini hal yang menarik Kak. Bahwasannya Yes. Gen Z itu sering sekali ikut-ikut pageant. Bahwasanya kenapa saya mutusin di Bahari juga. Ini pageant yang paling beda nih Kak. Dia tentang pariwisata tapi khusus kelautan. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan tentang wisata laut, bagaimana cara kita mengekspos tentang laut juga, menjaga kebaharian yang ada di laut, mungkin menjaga biota-biota yang ada di laut. Jadi hal itulah yang mendorong Aidil bahwasanya nih, bahwa Indonesia ini Kak termasuk dengan negara maritim, negara kepulauan yang dimana notabene memang kelautan kita besar sekali. At least pasti banyak negara-negara itu pengen mengklaim bahwasanya laut yang ada di Indonesia itu milik mereka. Nah, dengan kita mempromosikan bahari di sekitar kita, mungkin itu menjadi salah satu pencegahan bahwasanya itu menjadi salah satu alat pertahanan kita mempertahankan tentang biota-biota yang ada di laut kita ataupun tentang bahari-bahari laut kita sekarang gitu. Untuk Gen Z sekarang mungkin belum seberapa terkenal tentang wisata bahari, tapi udah beberapa juga yang notice tentang bahari. Semoga harapannya ke depan Gen Z lebih produktif tentang menjaga laut, menjaga ekosistem laut juga, menjaga pesisir pantai, serta menjaga pantai dari abrasi-abrasi lainnya. Ya. Gitu. Oke, tapi ini kayaknya Aidil juga Gen Z ya kayaknya ya. Ya, kayaknya Gen Z sih Kak. Nah, sesama Gen Z, Dil. Ya kan, kalau kamu kan mungkin Gen Z yang udah aware, udah peduli, udah paham gitu ya. Gimana sih caranya ajak teman-teman Gen Z-nya ini biar lebih aware lagi sama kepulauan di Indonesia dan juga sama wisata-wisata di Indonesia, bahkan budaya-budayanya. Oke, tentunya kalau generasi muda sekarang sih Kak tergantung dengan apa yang mereka lihat. Nah, saat tugas kita nih Kak sebagai duta wisata apapun itu
mempromosikan tentang bagaimana cara kita menjaga destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kita sudah diberikan oleh Sang Pencipta bahwasanya Indonesia itu memiliki keindahan yang tidak ternilai. Nah, bagaimana cara kita menjaga keindahan-keindahan itu melalui sosial media kita nih Kak. Seperti Aidil memang kayak kalau pusing, kalau apapun liburannya ke pantai nih Kak. Nah, jadi bagaimana bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengekspor pantai itu supaya pantai itu tetap steril, bagaimana pantai itu tetap indah juga. Jadi bagaimana itu juga salah satu cara Aidil mempromosikan wisata pantai, terus juga menjaga bahwasanya pantai itu penting untuk dilindungi Kak, gitu. Oke, menarik nih. Nah, ini nyambung sama pertanyaan aku yang selanjutnya. Kalau kita ikutan kompetisi gitu ya biasanya ya, kita kan punya visi, ya kan? Pada saat itu di Putra Putri Bahari, visinya Aidil tuh apa sih? Jadi nih Kak, kalau kami itu di Putra Putri Bahari bukan di lebih ke visi Kak, lebih ke advokasi. Boleh, Advokasi setelah kita menjadi Putra Putri Bahari. Ya, advokasi Aidil itu sendiri yaitu you're responsible for preventing stunting. Jadi bagaimana cara peran generasi muda menjaga angka stunting. Menarik nih Kak. Oh iya, menarik. Oke, peran generasi muda menjaga angka stunting melalui, kami di desa itu nih Kak, balik lagi ke desa tadi, kami punya ketahanan pangan, yaitu budidaya ikan. Nah, dari ikan inilah Kak, dari ikan ini kami jadikan makanan tambahan balita, setiap bulannya kami berikan untuk meminimalisir angka stunting. Jadi makanan tambahan balita kami itu dari hasil ketahanan pangan di desa, kami olah jadi ibaratkan makanan tambahan balita, setiap bulannya kami berikan kepada saat kegiatan posyandu untuk meminimalisir angka stunting. Kebetulan juga nih Kak, kenapa Aidil ngambilnya ke yang stunting juga, karena notabene di tempat Aidil tinggal itu bukan kepulauan ataupun laut, yang biasanya notabene di kami itu ada dataran rendah. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan wisata bahari gitu sih ya. Oke, wah luar biasa, seru banget, menarik ya. Ini kalau misalkan memang Aidil niat nanti bisa jadi tugas akhirnya nih ya kan, bisa dijadiin skripsi. Menarik banget. Nah, terus biasanya Dil, kalau ikutan kompetisi, Aidil ini kan di runner up ketiga ya? Ya. Nah, biasanya setahu aku ya Dil, ini ada yang namanya dapat penugasan. Ya kan, terus juga biasanya itu dapat tanggung jawab. Kalau Aidil ini tanggung jawabnya sama penugasannya tuh apa aja sih? Boleh dong diceritain aktivitasnya, experience-nya sama apa yang dilakukan? Oke, jadi terima kasih sekali. Nah, kebetulan Aidil itu ditugaskan memang pasangan Aidil juga nih Kak dari Sumatera Selatan. Jadi kami itu sama-sama runner up 3 itu sama-sama dari Sumatera Selatan, dan alhamdulillah kami ditugaskan di provinsi kami sendiri, tentunya di Sumatera Selatan, ditugaskan melalui advokasi kami sendiri masing-masing, sesuai dengan advokasi kami. Jadi kami itu ditugaskan kembali ke provinsi, terus kami juga ditugaskan untuk mengembangkan lebih luas lagi tentang wisata bahari yang ada di Sumatera Selatan. Seperti halnya hasil dari kegiatan bahari, mungkin hasil dari laut seperti ikan dijadikan pempek, itu juga salah satu hasil dari kegiatan bahari juga sih Kak. Nah, itu bagaimana kami kembangkan gitu Kak. Kami promosikan melalui platform sosial media kami masing-masing. Nah, untuk tugasnya kami masih diberikan sebatas itu sih Kak. Untuk yang tugas di luar provinsi sebenarnya ada Kak, karena kita juga masih kuliah, kita juga kerja, jadi terbatas. Mungkin untuk ngambil tugas di luar provinsi Sumatera Selatan untuk sekarang belum bisa, karena kita juga memprioritaskan kegiatan kita saat ini. Jadi kami ditugaskan di provinsi kita, di provinsi kami di Sumatera Selatan tentunya. Oke, semangat Aidil untuk menjalankan tugas-tugasnya. So far udah berapa persen nih? Berhasil atau masih in the middle of the process? Apakah? Ini saat ini statusnya sudah selesai kah tugas-tugasnya atau masih dalam proses menuju final gitu? Oke, jadi untuk seluruh tugasnya alhamdulillah sudah dilaksanakan, tapi untuk secara keseluruhan memang belum selesai. Mungkin sekitar 85% sudah kami jalankan. Sisanya selebihnya kan kami masih ada waktu sampai bulan November nanti. Bulan November nanti kan Grand Final Putra Putri Bahari 2025. Jadi kami masih ada space, masih ada waktu juga buat menyelesaikan. Tapi untuk sekarang udah sebagian besar udah kami kerjakan tugas-tugas tersendiri itu kan. Oke, semangat Aidil sama pasangannya dan juga sama teman-teman lainnya. Seru banget ya. Ini menurut aku betul-betul bermanfaat sekali, karena kalau kata Nabi Muhammad ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Asik. Tapi ini manfaatnya luar biasa dan cukup banyak. Impact-nya juga bagus banget untuk Indonesia dan juga untuk masyarakat di Indonesia, apalagi buat Gen Z
ya. Oke. Selanjutnya aku mau tanya sama Aidil, ini menarik banget. Kira-kira metode apa sih, metode manajemen waktu yang paling efektif menurut Aidil saat ini ketika menjalani berbagai peran sekaligus? Kan banyak banget nih kamu yang dilakuin. Oke, baik. Terima kasih Kak Ya. atas pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang memang kalau sudah ada deadline pekerjaan apapun jangan ditunda-tunda lagi, kerjakan sesingkat mungkin secara waktu. Nah, misalkan Idol ini kan lagi bekerja nih, disuruh ibaratnya menyelesaikan laporan pada saat hari ini. Udah selesaikan hari ini gitu juga. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda lagi, selesaikan sekarang. Begitupun juga dengan tugas kuliah. Tugas kuliah biasanya tugas kuliah diberi waktu sekitar 1 ataupun 2 minggu. Nah, pada saat kita lagi kosong, entah itu pagi, entah itu siang ataupun malam, langsung saja kerjakan, gitu Kak. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau kita lagi punya waktu, langsung dikerjakan. Begitu juga dengan hobi. Teman-teman, bahwasannya kita kalau sudah bekerja, kalau kita banyak kegiatan itu biasanya sering merasakan stres. Nah, bagaimana ini cara Aidil untuk mengatasi stres itu sendiri dengan hobi Aidil? Hobi Aidil itu ya gym, selesai dari gym juga Aidil malamnya badminton juga. Mungkin kalau bosan di gym juga sorenya Aidil ikut tim running ataupun lari-lari gitu. Jadi bagaimana caranya kita selesai dari pekerjaan inti kita masih bisa seru-seruan dengan pekerjaan yang bagaimana membuat kita lebih fresh lagi supaya kembali lagi ke pekerjaan kita dengan posisi kondisi yang lebih semangat lagi gitu. Oke, ini aku jadi penasaran nih ya. Pagi nge-gym, malam badminton, ya kan? Pagi sampai sore kerja, terus banyak tugas dan tanggung jawab yang lagi Aidil lakukan. Plus kuliah juga di UT. Ada waktu buat pacaran gak, Dil? Sebenarnya kalau waktu buat pacaran alhamdulillah ada sih Kak. Mungkin lebih singkat sih, cuman ada lebih singkat. Tapi kita kan juga prioritasnya kerja sama kuliah juga. Oke, nah kalau tantangan terbesarnya ini gimana Dil yang harus kamu hadapi? Karena kan ini perannya banyak banget ya yang kamu jalanin sekaligus gitu. Satu hari tuh padat banget. Tantangannya apa aja? Terus cara menghindari stresnya gimana? Ini pasti kan ada dong, apalagi Gen Z ya. Gen Z itu kan kita terkenal banget sama yang namanya overwhelming ya kan, gampang stres, tidak bisa tertekan gitu. Nah, ini cara menghindari stresnya gimana? Terus kamu pernah nggak sih ngerasa burnout? Boleh dong diceritain. Boleh diulangi Mbak, suaranya hilang tadi. Suaranya hilang, oke. Oke, tantangan terbesarnya yang kamu hadapi itu apa saat harus menjalankan berbagai macam peran? Itu dulu aja. Oke, tentunya dalam melakukan peran-peran itu pasti ada tantangan tersendiri. Bagi teman-teman yang suka sekali kegiatan seperti Aidil ini memang benar-benar harus niat. Kalau kita niatnya setengah-setengah, tantangannya itu di diri kita sendiri. Nah, kita tuh sering merasa capek, kita sering merasa lelah, kita juga sering merasa ibaratkan kurang fit. Nah, cuman kalau kita sudah ditanamkan di diri kita bahwasanya aku bisa, aku cinta, aku suka dengan kegiatan yang saya lakukan, oke kita lakukan sekarang. Mungkin itu sih Kak gitu. Oke, menarik jadi jangan tunda. Berarti kamu juga sering dong ngerasa kayak aduh kayaknya aku lagi capek deh, kayaknya aku hari ini pengen istirahat dulu deh. Ada gak sih pengen perasaan-perasaan seperti itu, pengen rehat dulu, pengen nyantai dulu gitu, atau nggak ada lagi jangan-jangan? Ada sih Kak. Kemarin kan event sebelum di Putra Putri Bahari juga kita kurang lebih persiapan 2 bulan. 2 bulan itu benar-benar penuh, tambah juga kuliah. Jadi saya kuliah, saya juga Zoom kegiatan Bahari, jadi barengan. Jadi memang benar-benar kayak ngerasa sumpek nih Kak. Nah jadi bagaimana menghadapi stresnya gimana tuh? Itu menghadapi stres itu, ya udah. Idolnya ibaratkan suka apa? Suka jalan-jalan atau suka makan, ya udah gitu. Aidil lakukan. Nah, Aidil kalau ibaratkan biasanya nih Kak, kalau Aidil merasa stres ataupun merasa itu, udah Aidil pengen makan, ibaratkan makan roti ini nih. Nah, Aidil makan aja, jadi Aidil limpahkan ibaratkan dikonsumsi gitu sih Kak. Kalau Aidil sendiri. Berarti mungkin Aidil ini tipikalnya kalau yang stres atau burnout ini melampiaskan kepada sesuatu hal yang Aidil suka ya. Jadi mungkin UT listeners kalau misalkan merasakan hal yang sama seperti Aidil, cari hal yang kamu suka, lakukan hal yang kamu suka, lampiaskan di sana ya. Karena kalau kita stres, kita burnout itu harus dirilis gitu. Jangan didimin aja. Nanti yang ada makin pusing, makin stres gitu ya. Oke. Kalau kita lihat nih, Aidil ini kan juga anaknya organisasi banget ya. Nah, ada nggak sih tips dari Aidil ini untuk UT listener atau mahasiswa lain ya, yang juga aktif gitu dalam studi dan dalam organisasi?
tipsnya apa? Tips and trick. Oke, jadi buat teman-teman yang ibaratkan lagi posisinya sama kayak yang ideal, yang pasti bahwasannya ideal lebih ke pesan ke ideal kasih tahu bahwasannya pada saat kita sudah menyukai sesuatu, jadi sukai sesuatu itu secara full, jangan tanggung-tanggung, supaya itu juga berdampak baik kepada kita sendiri. Mungkin kalau kita produktif, relasi kita lebih besar, kedepannya juga kita mendapatkan teman lebih banyak, bahwasanya kita bisa juga berkomunikasi dengan orang-orang lebih banyak lagi gitu sih. Oke, nah ini menarik banget ya. Dan terakhir aku mau nanya, ini gimana sih caranya ngejaga semangatnya biar kayak ideal nih, semangat terus. Kayaknya kok maju tak gentar banget ya gitu. Ini apa yang memotivasi ideal, terus juga kalau kita lagi merasa lelah, jenuh, pengen istirahat, gimana tipsnya untuk menjaga si motivasi itu biar tetap berapi-api gitu? Oke, jadi sebelumnya kalau menjaga semangat dari diri kita sendiri itu, Idol tuh punya temen, ada dua teman di kegiatan Putra Putri Bahari, ada teman dari Banten, Mas Wen, ada teman juga dari DIY. Nah, mereka itu, kami bertiga itu saling memotivasi nih Kak, pada saat mungkin salah satu dari kita juga merasa lelah, salah satu juga, karena sama-sama kami bertiga itu sama-sama bekerja, sama-sama kuliah juga, jadi kami saling memotivasi. Jadi kami saling memotivasi satu sama lain supaya kami sama-sama semangat, supaya kami juga sama-sama bangkit, supaya kami juga sama-sama bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita juga berjalan dengan lancar seperti biasa kita kegiatan. Jadi menurut Idol sendiri, dengan adanya teman yang memotivasi kita, dengan adanya saudara, keluarga, serta mungkin kasih-kasih kita yang menyemangati diri kita, mungkin itu lebih menjadi motivasi kita supaya kita lebih bisa bangkit lagi, supaya kita bisa menjalankan hidup kita juga dengan normal lagi gitu sih Kak. Oke, yes, menarik banget ya. Berarti poinnya adalah cari support system ya. Asik. Kalau Adil kan Ya gitu ada teman-temannya juga gitu. Oke, Dil, ya. ini udah banyak banget yang komen-komen. Sekarang kita bacain komen-komennya dulu kali ya. Di sini ada Apriliana Boleh, Kak, Lestari. Ini kayaknya Apriliana Lestari fans beratnya UT Radio ya, selalu komen ya. Halo Apriliana. Terus ini katanya love. Tuh, love buat Aidil. Terus juga sarangnya. Terus juga ada dari Yus Widodo. Katanya oke, nyimak dia ya. Halo Yus Widodo. Nice to meet you virtually. Ada Yoga si Kumbang. Katanya semangat. Disemangatin Dil sama Yoga si Kumbang. Ada juga dari Noval Fauzan. Halo Noval Fauzan. Love. Katanya seru dan asik. Bisa aja ya. Mantap. Terus juga ada Sugianto. Katanya UT Jakarta siap hadir. Laksanakan. Oke, siap. Oke, coba kita lihat lagi komen-komennya. Wah, ini pokoknya banyak komen-komennya semangatin Ideal semua ya. Oke, nah mungkin buat UT listeners juga yang pengen tanya-tanya sama Adil, pengen tanya tips and trick gitu ya, boleh banget langsung aja komen di YouTube kita. Oke, Dil, aku mau tanya lagi Dil sama kamu Dil. Nah, ini kira-kira untuk ikutan suatu kompetisi gitu ya, ada nggak sih tips and triknya dari Adil biar bisa juara? Boleh dong di-spill. Oke, jadi teman-teman pada saat kita ikut suatu ajang ataupun suatu pageant, ini tentunya kita harus bedakan dulu nih teman-teman antara pageant sama model. Nah kalau pageant itu dia lebih ke tentang promosi destinasi wisata, tapi kalau model itu tentang mengekspos yang apa yang ada di diri kita melalui foto-foto gitu nih Kak. Nah kalau pageant itu sendiri nih Kak, biasanya pada saat kita ikut pageant banyak nih tantangan-tantangannya, mungkin ada video challenge, ada penampilan bakat, ada juga ibaratkan ada juga tentang photoshoot office look, photoshoot jazz. Nah itu kan diberi waktu nih Kak. Biasanya diberi waktu kurang lebih 2 atau 3 hari. Nah tips Idol sendiri pada saat ibaratkan kita sudah diberi naungan, kita sudah diberitahu bahwasanya hari ini melakukan video challenge nih, video bakat gitu Kak. Nah hari ini juga kita selesaikan, jadi jangan ditunda-tunda. Jadi bagaimana caranya orang dari nasional itu melihat bahwa anak ini memang benar-benar serius, bahwa memang anak ini benar-benar ceketan gitu. Jadi mungkin untuk penampilan ya kita juga harus ngoreksi di diri kita sendiri nih Kak, bahwasanya kita kurang mungkin di penampilan kita tidak terlalu good looking, cuma hanya ibaratkan lebih ke santai, lebih ke kalem biasa aja. Nah, bagaimana yang hal lain kita tonjolkan di diri kita, seperti ibaratkan
mengerjakan tugas dengan tepat waktu, menyelesaikan challenge-challenge juga dengan cepat. Nah, di situ juga menjadi pertimbangan dari suatu pageant di ajang dan tingkat nasional ataupun tingkat provinsi ini teman-teman gitu. Karena di provinsi itu bagi Aidil itu sama nih Kak. Jadi acara penilaian dari tim regional director dari nasional ataupun dari provinsi itu hampir semuanya sama. Dia melihat kesungguhan dengan tekad ini anak kayak gitu. Jadi kalau kita melihat seseorang nih Kak, bahwasanya dia ikut pageant. Nah, pasti kita melihat dulu anak ini memang benar-benar ikut pageant atau cuman buat ibaratkan mohon maaf ibaratkan cuman something lah kayak gitu. Jadi ini anak yang benar-benar niat untuk promosi, ini anak yang benar-benar niat untuk berada jadi keluarga pageant ini gitu sih Kak. Lebih ke niat tersendiri dalam menyelesaikan challenge-challenge tugas-tugas yang diberikan di suatu pageant itu sendiri sih Kak gitu. Oke, ini kalau aku dapat highlight dan poin dari Aidil ya, yang selalu di highlight sama Aidil itu adalah jangan menunda pekerjaan ya Dil ya. Nah, ini menarik banget. Menarik banget. Gitu, karena ini ada salah satu riset juga ya dari Oxford University, waktu itu aku pernah baca. Memang orang yang tidak menunda pekerjaan dan orang yang suka bebersih, biasanya nih risetnya bilang kayak gitu, itu 78% orangnya akan sukses. Nah, itu riset yang bilang ya, kita harus percaya kalau riset sudah berkata. Nah, ini pertanyaan aku mungkin buat Aidil lagi, kunci sukses menurut Aidil tuh gimana sih Dil? Untuk meraih kesuksesan. Oke. Jadi teman-teman, kunci sukses di dalam diri kita itu kita harus menghargai proses. Jadi pada saat kita gagal, pada saat kita tumbang, nah di saat itulah kita lebih bangkit 2 kali lipat daripada saat kita tumbang itu sendiri. Jadi jangan sampai pada saat kita sudah mencoba dan pada saat kita pertama mencoba itu gagal, kita jatuh. Pada saat kita jatuh, terus kita juga tidak bisa bangkit. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menghargai proses yang ada di dalam diri kita. Kita juga harus banyak-banyak mencoba, kita harus banyak-banyak mencari relasi nih teman-teman. Jadi sukses itu bukan bagaimana caranya kita mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana cara juga kita mempunyai teman-teman yang memang benar value kedepannya itu lebih baik sih Kak, gitu. Oke, menarik banget. Lagi-lagi support system itu juga penting ya Dil ya. Dan kalau aku lihat nih dari jawaban Aidil itu kita harus mendengarkan salah satu quotes cantik dari Tan Malaka. Terbentur, maka terbentuk ya. Jadi mumpung masih muda kita habiskan jatah gagal kita gitu. Iya betul. Oke. Nah, mungkin terakhir aku pengen tanya sama Aidil, boleh dong kasih quotes of the day-nya atau enggak moto hidupnya Aidil, ini apaan? Oke nih Kak, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, step by step lakukan hal yang baik, jadilah diri sendiri tanpa ibaratkan merugikan orang lain. Jadilah diri kita sendiri yang bagaimana caranya kita menyebarkan kebaikan kepada teman-teman kita sendiri, memberikan ibaratkan value yang baik kepada orang di sekitar kita, bagaimana caranya juga kita bermanfaat terlebihnya buat keluarga kita sendiri itu terlebih dahulu sih Kak. Gitu. Oke, menarik banget ya buat Aidil. Oke, terakhir Aidil, aku mau bacain komen lagi nih. Sayang banget kalau nggak dibaca. Ada komen lagi dari Iqmal 29. Hai Iqmal. Katanya terima kasih tipsnya gitu. Terus ada dari Miko. Halo Miko. Ini katanya hadir. Oke, yes. Seru banget pokoknya, komennya rame banget ya. Dan ini benar-benar antusiasmenya luar biasa lah pokoknya di hari ini. Oke, kalau gitu buat Aidil ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah menonton juga. Buat teman-teman di provinsi, di Bujang Gadis UT, di Putra Putri Nusantara yang sudah menonton, di Putra Putri Bahari juga nih Kak, yang lagi pada menonton kegiatan ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf ibaratkan ada salah kata yang Aidil ucapkan. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi, kita bisa berkumpul lagi secara utuh. Gitu ya. Oke, amin ya. Pokoknya buat Aidil aku doain juga. Semoga Aidil bisa jadi orang yang sukses, yang membanggakan orang tua. Dan nanti naik per tahun gitu ya, siapa tahu bisa jadi kepala desa ya.
Amin ya, semangat Aidil ya. Terus jangan capek-capek Aidil, bagi waktunya untuk healing juga, nyantai juga, karena sebagai umat manusia gitu ya, jangan terlalu pusing-pusing, jangan terlalu banyak bekerja. Bekerja boleh ya, ambisius boleh gitu, tapi ada istirahatnya juga ya, harus balance gitu. Oke, kalau gitu sukses selalu buat Aidil, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya ya. Sukses Aidil, bye-bye, thank you. Terima kasih banyak Kak. Makasih juga. Ya seru banget tuh listeners, kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Aidil, salah satu mahasiswa yang berprestasi. Seru banget, ternyata prestasinya juga banyak banget. Dan aku doakan juga untuk UT listener semuanya juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kemudian hari ya. Semangat terus belajarnya, lagi-lagi buat yang mau wisuda, congratulations. Senang banget akhirnya udah wisuda. Semoga wisudanya lancar ya. Buat yang masih semester 5, 6, 7 gitu, semangat terus belajarnya. Dan jangan lupa dengerin terus UT Radio. Bye-bye. Di Banatasya pamit, sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya. Dadah.